Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas pemenuhan UTS saya dengan matkul manajemen sumber daya manusia syariah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Insinyur Agus Siswanto atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya Muhammad Qoi Afillah akan coba mempresentasikan tentang sumber daya manusia syariah dan teman-teman semua yang menonton video ini kita juga akan belajar bersama-sama apa itu manajemen sumber daya manusia syariah. Di sini yang pertama ada tauhid sebagai pondasi dalam manajemen SDM syariah. Manajemen sumber daya manusia syariah merupakan pendekatan pengelolaan sumber daya manusia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dengan tauhid sebagai pondasinya. Konsep ini menekankan keesaan Allah dan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual serta etika Islam dalam setiap aspek manajemen. Berbeda dengan manajemen sumber daya manusia konvensional, pendekatan syariah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih etis, adil dan harmonis, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di sini juga kita akan memahami bersama-sama pengertian dan relevansi tauhid dalam manajemen sumber daya manusia. Tauhid, konsep keesaan Allah, menjadi landasan moral dan etika dalam manajemen sumber daya manusia syariah. Prinsip ini mendorong individu untuk bergantung sepenuhnya pada Allah, bukan pada makhluk. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1, tauhid menjadi acuan dalam setiap tindakan manajemen. Relevansinya dalam manajemen sumber daya manusia terlihat dalam pembentukan sumber daya manusia yang berintegritas tinggi dan berkomitmen pada prinsip-prinsip Islam. Contoh penerapannya dapat dilihat dari sikap Nabi Muhammad SAW saat Perang Badar, di mana beliau menunjukkan ketergantungan penuh kepada Allah dalam menghadapi tantangan besar. Pada relevansi tauhid dalam manajemen sumber daya manusia syariah, yang pertama, ada pemahaman tauhid, mengenal dan meyakini keesaan Allah sebagai dasar tindakan. Yang kedua, penerapan dalam manajemen, mengintegrasikan nilai-nilai tauhid dalam praktek manajemen sumber daya manusia. Kemudian juga ada hasil terciptanya sumber daya manusia yang berintegritas dan berkomitmen pada prinsip Islam. Di sini kita akan memahami juga patokan atau benchmark dari MSDM syariah. Benchmark atau patokan utama MSDM syariah adalah rekam jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang dikenal sebagai generasi terbaik umat Islam. Mereka mencontohkan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan SDM. Rasulullah SAW dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, mampu membangun komunitas yang harmonis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kisah para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Sayyidina Ali juga memberikan inspirasi dalam mengelola SDM dengan prinsip keadilan, amanah, dan kasih sayang. Contohnya, Abu Bakar sebagai khalifah selalu mendengarkan aspirasi rakyat dan berusaha memenuhi kebutuhan mereka dengan adil. Nah, untuk patokan dari MSDM syariah bisa kita lihat di bawah ini. Yang pertama ada keadilan. Prinsip utama dalam pengelolaan SDM syariah, yang kemudian juga amanah, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua adalah kasih sayang, artinya memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan karyawan. Kemudian ada perbedaan konsep manajemen sumber daya manusia konvensional dan sumber daya manusia syariah. MSDM syariah berbeda signifikan dari manajemen SDM konvensional dalam pendekatan nilai-nilai Islami dan fokus pada kemanusiaan. Sementara manajemen konvensional berfokus pada efisiensi dan profitabilitas, MSDM syariah mengintegrasikan nilai-nilai seperti tauhid, keadilan, amanah, dan akhlak mulia dalam setiap aspek manajerial. MSDM syariah juga lebih menekankan pada penghormatan terhadap martabat manusia sesuai dengan konsep manusia sebagai khalifah di bumi dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih etis dan harmonis dengan tanggung jawab besar dalam pengelolaan sumber daya. Di bawah ini ada
perbedaan khusus dalam MSDM konvensional dan MSDM syariah. Yang pertama, untuk konvensional fokusnya pada efisiensi dan profit. Kemudian juga kurang mempertimbangkan nilai moral dan orientasi hanya pada hasil material. Sedangkan MSDM syariah itu selalu mengintegrasi, selalu fokus dengan integrasi nilai-nilai Islami. Kemudian juga penekanan pada martabat manusia dan juga keseimbangan dunia dan akhirat. Untuk proses rekrutmen dan seleksi syariah, MSDM syariah dilakukan dengan mempertimbangkan integritas calon karyawan serta kesesuaian mereka dengan nilai-nilai Islam. Proses ini harus transparan dan adil, menghindari diskriminasi berdasarkan ras atau status sosial. Hadis Rasulullah SAW menjadi panduan dalam proses ini seperti sabdanya, jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Kemudian juga prinsip ini menunjukkan pentingnya memiliki individu berdasarkan akhlak dan komitmen religius mereka, tidak hanya berdasarkan kemampuan teknis semata. Dengan demikian, rekrutmen syariah bertujuan untuk membangun tim yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berakhlak mulia dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Di bawah ini ada beberapa poin untuk pengrekrutan dan seleksi syariah. Yang pertama itu, kita bisa melihat dengan integritas, yang artinya memilih kandidat dengan karakter yang sesuai nilai Islam. Kemudian juga dengan transparansi, artinya proses rekrutmen yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, keadilan, menghindari diskriminasi dalam seleksi karyawan. Keempat, kompetensi, mempertimbangkan kemampuan teknis dan soft skills. Untuk pelatihan dan pengembangan syariah itu sendiri, pelatihan dan pengembangan dalam MSDM syariah ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan karyawan sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual mereka. Program pengembangan karyawan perlu memasukkan unsur pembelajaran tentang etika bisnis Islam selain keterampilan teknis yang diperlukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan SDM yang tidak hanya kompeten dalam pekerjaan, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Islam. Di zaman Rasulullah SAW, pelatihan ini dilakukan melalui pengajaran langsung di masjid-masjid dan tempat berkumpul lainnya. Para sahabat belajar langsung dari Nabi tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk juga manajemen. Nah, jadi model ini juga menunjukkan pentingnya integrasi antara pengembangan spiritual dan proses dalam pelatihan karyawan. Di bawah ini kita bisa melihat tabel-tabel tahapan-tahapan proses pelatihan dan pengembangan syariah. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan, di mana kita menentukan area pengembangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, desain program. Desain program ini kita merancang pelatihan yang mengintegrasikan nilai Islam dan keterampilan profesional. Yang ketiga, implementasi, melaksanakan pelatihan dengan metode yang sesuai syariah. Yang keempat juga evaluasi, menilai efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kompetensi dan nilai-nilai Islam. Dalam proses penilaian kinerja syariah, MSDM syariah mencakup aspek spiritual dan profesional. Karyawan dinilai tidak hanya berdasarkan hasil kerja, tetapi juga sikap dan perilaku mereka sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini selaras dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap amal perbuatan akan diperhitungkan, seperti hal ini tertera pada surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8, di mana pentingnya menekankan penilaian kerja yang holistik. Kriteria penilaian berbasis syariah meliputi integritas, kejujuran, ketekunan dan dalam beribadah, serta kontribusi terhadap lingkungan kerja yang positif. Pendekatan ini bertujuan untuk memotivasi karyawan tidak hanya untuk mencapai target kerja, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas diri sebagai muslim yang baik. Untuk aspek-aspek dan parameter penilaian daripada kinerja syariah ini bisa berupa kinerja profesional, seperti pencapaian target, kualitas kerja, kemudian juga integritas, seperti kejujuran, amanah dalam tugas. Kemudian juga dalam aspek ibadah, seperti ketaatan beribadah, akhlak mulia. Kemudian juga ada kontribusi sosial, seperti hubungan dengan rekan kerja dan pelayanan. Pada proses penggajian manajemen syariah, juga menekankan prinsip keadilan dan transparansi. Gaji harus diberikan sesuai dengan kontribusi karyawan serta mempertimbangkan kebutuhan mereka.
Dalam perspektif syariah, gaji tidak hanya dilihat sebagai imbalan kerja tetapi juga sebagai hak yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja dengan adil dan tepat waktu. Hadis Rasulullah SAW juga beliau mengatakan, beliau bersabda bahwa berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Dan hadis ini menjadi pedoman dalam praktik penggajian syariah. Ini menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pembayaran gaji dan menghargai kerja keras karyawan. Sistem penggajian syariah juga harus memperhatikan aspek keberkahan dengan mendorong praktik zakat dan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Di bawah ini juga kita bisa melihat tahapan-tahapan penggajian syariah yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah keadilan, di mana gaji sesuai dengan kontribusi dan keahlian karyawan. Kemudian juga ada transparansi, di mana sistem penggajian yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga pembayaran gaji ini harus tepat waktu sesuai dengan perjanjian, dan kemudian juga ada keberkahan yang mendorong praktik zakat dan sedekah dari penghasilan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Koi Afila, dan sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.